Di tengah gelombang zaman yang mengguncang nilai-nilai kemanusiaan, Al-Quran menawarkan cetak biru generasi yang tak sekadar bertahan, tetapi menjadi mercusuar peradaban. Quran Surat Ali Imran ayat 110 bukan sekadar pujian kosong tentang khairu ummah, melainkan manifesto revolusioner yang menggetarkan sum-sum temporalitas. Ayat ini, ketika ditelisik melalui mikroskop tafsir Al-Manar karya Rashid Ridha, mengungkap paradoks, status umat terbaik, justru melekat pada mereka yang berani melawan arus dekadensi zamannya. Seperti pedang bermata dua, gelar ini adalah amanah yang membakar sebuah panggilan untuk menjadi virus kebaikan, yang menginfeksi realitas melalui amar ma'ruf nahi munkar. Tapi bagaimana wajah generasi ini dalam bentangan sejarah? Ibn Ashur dalam Maqasid al-Syariah al-Islamiyah membedahnya sebagai manusia yang mengintegrasikan kesalehan vertikal, hablum minallah, dan kesalehan horizontal, hablum minanas, dalam nafas yang sama. Di sini, psikologi sosial modern menemukan titik temu yang mengejutkan. Penelitian Putnam tentang social capital mengonfirmasi bahwa masyarakat dengan kohesi spiritual tinggi memiliki ketahanan 4x lebih kuat dalam menghadapi krisis. Namun, Al-Quran tak berhenti pada konsep abstrak. Quran Surat Al-Furqan ayat 63-77 melukiskan potret detail ibadur Rahman, manusia berkelas premium yang berjalan di bumi dengan gaya gravitasi berbeda. Mereka yang rendah hati, tawadu, bukan karena inferioritas, tetapi karena kesadaran kosmik akan keagungan Sang Pencipta. Neuroscience modern menemukan jejak ilahiyah ini. Sebuah studi, 2023, mengungkap bahwa praktik syukur rutin meningkatkan aktivitas di korteks prefrontal medial, area otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan bermoral. Inilah, neurotawadu, di mana kesadaran transendental menumbuhkan ketenangan psikologis yang unggul 27% dibanding meditasi sekuler. Lebih dahsyat lagi, sifat konitun, beribadah penuh ketundukan, dalam ayat 64 bukanlah ritual mekanistik, melainkan flow state yang dijelaskan Mihaly Csikszentmihalyi, kondisi optimal ketika jiwa menyatu dengan tujuan ilahi, menghasilkan produktivitas tanpa lelah. Di antara riak-riak tafsir klasik dan temuan empiris modern, Maqasid Syariah muncul sebagai jembatan emas. Ketika Al-Shatibi berbicara tentang hifz al-akil, penjagaan akal, di era digital ini ia bermakna perang suci melawan infoksikasi, bagaimana mengkristalkan kebijaksanaan di tengah banjir informasi yang meracuni konsentrasi. Sebuah data, 2023, mengejutkan, rata-rata manusia modern kehilangan 31% kemampuan berpikir kritis akibat overload informasi. Disinilah konsep tafakur Qurani menjadi senjata pamungkas, meditasi terstruktur yang bukan hanya meningkatkan densitas neuron, tetapi juga menyambungkan akal dengan wahyu. Lantas, bagaimana menyulam semua benang ilahiyah ini menjadi tenun kehidupan? Jawabannya terpateri dalam kisah generasi pertama Islam, mereka yang mengguncang dunia bukan dengan teknologi, tetapi dengan biospiritual upgrade, kombinasi iman yang membara, akhlak yang memancar, dan intelektualitas yang membebaskan. Saat Umar bin Khattab menangis merenungi ayat sambil memimpin imperium, atau Salman Al-Farisi yang menggabungkan kebijaksanaan Persia dengan kelembutan Quran, mereka adalah bukti, generasi unggul adalah mereka yang sanggup menjadi antropolog ilahi, menjelajah dimensi manusiawi tanpa kehilangan akar transendentalnya. Kini, di abad di mana identitas tercabik antara metaverse dan mimbar masjid, proyek kebangkitan generasi Qurani harus dimulai dari pembongkaran paradigma sekuler yang memisahkan ruh dari rasio. Inilah saatnya merajut kembali benang yang terputus, menganyam neuroscience dengan wahyu, psikologi positif dengan tazkiyatun nafs, hingga melahirkan manusia baru yang berjalan di bumi dengan dua sayap, akal yang menyala-nyala dan hati yang basah oleh zikir. Sebagaimana kata Iqbal, kemuliaan manusia bukan pada apa yang dia miliki, tetapi pada apa yang dia cita-citakan dalam cahaya Tuhannya. Disinilah kita berdiri, di persimpangan antara kegelisahan Rumi dan ambisi Elon Musk, antara mushaf, Al-Quran dan algoritma AI. Pilihan ada di tangan kita, menjadi fosil sejarah, atau menjadi arsitek peradaban yang menakjubkan, generasi yang tak hanya membaca ayat-ayat Quran, tetapi menulis ulang takdir umat manusia dengan tinta iman dan pena sains.